Ini wajib yang paling wajib, tulisan Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitab Zubat halaman pertama. Dia bikin 1000 syair di kitab Tauhid dan Fikih dalam bentuk syair, 1000 baris. Syair yang pertamanya, awwalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Awal wajib yang paling wajib bagi manusia adalah mengenal Allah seyakin-yakinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kabar Anda di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran dan juga segera mengangkat sakitnya dan juga segera disembuhkan. Senang sekali di sore hari ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Subangkit, ada juga Muhammad Neza dapat menyapa Anda dimanapun Anda berada yang dapat menyimak siaran kami. Ikhwan akhwat, kami hadir dalam acara Tausiah Sore. Insya Allah Tausiah Sore edisi hari Kamis kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zain Al-Hadi. Alhamdulillah guru kita telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, kita di sore hari ini memenuhi janji minggu lalu sudah Ustadz ya. Karena kan minggu lalu Ustadz akan membahas mengenai ma'rifatullah. Nah, jadi ikhwan akhwat, di sore hari ini insya Allah Ustadz Zain akan membahas mengenai ma'rifatullah dan tujuannya mengenal Allah. Ini penting, jadi penting saja. Ya, ini banyak dulu sudah banyak ma'rifatullah berkali-kali. Ini terus mungkin sampai umur kita habis itu masih belajar ma'rifatullah. Itu ilmu yang tidak pernah terbatas. Dan yang paling penting itu ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah agar dapat memuliakannya. Nah, jadi kalau hamba memuliakan Robnya itu gimana Pak Ustadz? Wajib. Jadi malah mencintainya. Kan waladzina amanu asyaddu hubban lillah di surah Al-Baqarah 165. Ada orang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah. Sangat berat. Jadi cintanya paling tinggi kepada Allah baru kepada yang lain. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang paling kucintai selain Allah, paling. Tidak ada yang paling kuharapkan selain Allah. Tidak ada yang paling kutakuti selain Allah. Takut memaca nama orang galak dikit lah. Tapi yang paling banyak takut kepada Allah. Nah, itu baru iman. Nah, disitulah kalau tidak seperti itulah syirik. Jadi syirik itu bukan ada di eksternal, di luar diri kita, bukan. Dalam diri. Ya, jadi salib nggak pernah syirik, kuburan nggak pernah syirik, patung nggak pernah syirik. Yang syirik pikiran kita, hati kita. Iman ada di mana? Di masjid apa di Ka'bah? Di dada. Jadi di hati. Nah, lawannya iman syirik. Di hati juga. Itu kalau orang lebih mencintai benda, lebih mencintai pangkat, lebih mencintai segala, itu syirik kecil. Ya. Tolonglah dipahami ini. Selama ini tuh salah paham. Jadi kita salahkan segala benda, segala kambing, segala. Bukan, dia tidak iman, tidak syirik dia. Iman dan syirik di kita, ada di pikiran, di perasaan. Nah, ini bagaimana kita rubah sehingga hati kita itu menjadi Allah yang paling kita cintai. Tapi kalau tidak kenal mana bisa cinta. Nah, jadi ilmu paling wajib mengenal Allah. Betul. Sampai segalanya itu Allah. Hasbi Rabbi Jalla. Nah, itu. Berarti Pak Ustadz kalau melihat fakta sekarang ini banyak orang yang dia sih tetap ibadah tapi makin jauh dari Allah karena belum kenal sama Allah ya kali. Itu dia. Belum dia marifat. Mengenal tulisan A L L A H. Iya. Atau alif lam lam ha. Itulah Allah dia itu. Tulisan itulah yang dia kenal. Nah, itu yang kita mau tembus. Jadi itu pertama belajar boleh pakai tulisan. Tapi sekarang tidak boleh lagi membayangkan Allah dalam tulisan itu. Itu bukan Allah, itu tulisan. Dan juga mengenal Allah bukan hanya dengan tahu nama dan sifatnya saja ya. Sifatnya atau menghafal la ilaha illallah. Bukan. Bukan hanya itu. La ilaha illallah ada di sini. Di pikiran, di perasaan. Sehingga dia itu
tenang hidupnya karena dia tahu dia aman kok. Ada Allah bersamanya. Aman dia. Dia selalu ingat, bukan ingat saja, cinta banget. Cinta banget. Takut banget, mengharap banget. Nah itu Pak Ustadz kan makin mengenal, makin cinta. Jelas. Tapi makin takut. Iya ya. Ini cinta sama takutnya bisa diselaraskan gimana itu? Orang kalau pacaran udah cinta juga takut. Cinta pengen ketemu, takut disalahin. Oh iya gitu maksudnya. Bukan takut tuh bukan maksud takut. Waduh. Takut salah, cemas. Jadi lebih tepat cemas. Iya. Bukan takut lari, malah marahin. Cemas. Cemas takut mengecewakan. Cemas nggak disayang. Ya? Oh iya, takut mengecewakan. Cemas selalu. Dia dambaannya tuh Allah saja. Jadi itu ilmu-ilmu pacaran itu sebenarnya pada manusia salah itu. Nah itu yang nggak syirik. Mesti kalau diserius syirik itu hanya engkau untuk Allah, illallah, la ilaha illallah. Hanya engkau yang kucintai, hanya engkau yang kuharapkan. Only you, hanya itu tauhid kepada Allah, bukan pada pacar itu. Nah ini mohon maaf Pak Ustadz, kalau Ustadz sendiri merasa bahwa dengan usia sekarang nih sudah mengenal Allah belum? Sama saya? Iya. Masih belajar. Masih belajar. Proses. Tak berhenti sampai mati itu. Nanti berapa itu derajatnya itu. Nanti naik sedikit. Masih kurang, masih jauh, masih mau belajar terus. Itu saya katakan buku saya ini, ya dunia ini Al-Quran dan dunia. Alam ini semuanya ciptaan Allah, berarti belajar mengenal Allah itu ya melihat alam. Maksudnya nanti tuh khawatir dikategorikan begini Pak Ustadz, ini ada orang misalkan yang ahli maksiat, wah dia belum mengenal Allah. Tapi ada orang yang ya alim, ulama, ahli ibadah, nah ini sudah mengenal Allah. Jadi orang tuh bisa menilai gitu. Enggak, tingkatan itu. Ya? Di sini di dalam sih ya, di dalam. Iya. Di dalam itu dia proses. Jadi kenal itu nanti tidak bisa diutarakan lagi, bukan dari bahasa lagi. Bahasa itu hanya pengantar. Iya. Jadi ada di sini. Jadi dia setiap saat cemas, sedikit saja dia memikirkan yang lain gitu, lupa kepada Allah berapa saat. Begitu dia sadar, dia takut, astagfirullah, saya lupa berapa jam mengingat yang lain. Nah itu sudah tumbuh sedikit-sedikit. Benar. Dia selalu merasa ada kebersamaan. Nah itu kan di Quran disebut ketika kita ingat makanan, ingat mainan, macam-macam hiburan ya. Di situ kita termasuk ghafil. Lawannya zikir. Nah ketika dia ghafil itu setan masuk. Nah, dia itu nangis sudah menyesal, ada beberapa jam dia lupa kepada Allah, dia ingat yang lain. Baik, ini pembukanya udah dalam nih sadar. Ya jadi zikir itu kan sadar, sadar bertuhan. Iya. Ghafil itu sadar tidak bertuhan, hilang kesadaran bertuhan. Nah, dijaga itu berapa jam harus zikir terus. Jadi pakai sebutan subhanallah, alhamdulillah boleh tanpa menyebut ininya yang zikir pikirannya, merasa ada kebersamaan dengan Allah. Baik. Jadi Iwan Ahwat, topik di kesempatan kali ini mengenal Allah agar dapat memuliakannya. Sudah disiapkan ini materinya, ada ayat-ayat Al-Quran yang cukup banyak. Baik Pak Ustadz sebagai penyampaian materinya, silahkan. Bisa 2 kali mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dan membimbing kita untuk begini seperti ini. Salawat dan salam kepada Rasulnya Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya dan sahabat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, judul kita hari ini mengenal Allah. Mengenal Allah agar apa? Agar dapat memuliakan Allah. Sebagaimana mestinya dia Tuhan, pencipta, pemilik. Pencipta, pemilik. Pemilik, pemelihara. Karena dia pencipta, dia memiliki. Karena dia memiliki, dia sayang miliknya, dia pelihara. Karena dia memelihara, dia menjaga, menyelamatkan, menjamin rezeki. Sering ulang tuh gak apa-apalah, di perut ibu, di infus, lahir disediakan susu. Terus sampai sekarang semua apa yang kita butuhkan, makanan semua, apa yang diminum semua ada. Minum apa berjenis-jenis, airnya dari air hujan. Ada air rasa jeruk, rasa sirsak, rasa jambu, rasa mentimun, rasa belimbing, macam-macam itu air Allah bikin dari satu air yang hujan itu. Menjadi mentega, menjadi beras, menjadi jagung, menjadi segala macam. Kemudian mamalat aidukum, kata Allah, kalian olah dengan tangan kalian menjadi kue-kue, menjadi segala macam, beribu-ribu macam. Subhanallah, Allahu razik, Allah lah pemberi rezeki.
sayang kepada hambanya, sangat menyayangi hambanya, luar biasa. Tapi hambanya tidak terasa kalau dia disayang. Harusnya berpikirlah, Tuhanku menghidupkanku ini, di dunia disuruh milih jalan. Tujuan dia menciptakanku, menciptakan kita ini mau disuruh bersenang-senang selamanya. Surganya itu bukan di sini. Sudah dikasih tahu bukan di sini. Di sini tempat ujian, banyak penyakit, banyak bencana, semua ujian itu. Nah itulah, jadi harus mengerti apa itu hidup. Di sini bukan surga. Kenapa mesti stres dan kecewa? Karena tidak ngerti apa itu hidup. Di sini kalau tahu tidak stres, ridho menerima, memang harus begini, ini ujian. Aku akan jawab ujian ini dengan senang hati. Pahit kan ku telan, pedas semua. Sepet, pahit, asam telan saja. Manis juga makan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari, jadi kita ma'rifatullah dengan Al-Quran dan dari alam. Kita tafsirkan dari Al-Quran itu alam yang apa dia kita lihat di depan kita itu, di mata kita. Kita baca itu pohon duku, kita baca itu pohon pepaya, kita baca itu pohon durian, pohon sawu. Dari air hujan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di kekuasaan Allah. Kalau saya sebut di tangan Allah, bukan tangan beneran ya, itu bahasa. Ya, di tangan Allah, artinya di kekuasaan Allah, pemilik segala yang gaib yang nggak nampak. Mafatihu kuncinya, artinya bukan kunci beneran. Allah lah yang membuat dia gaib, membuat dia tidak nampak, membuat dia tidak kelihatan. Berarti apa? Berarti sewaktu-waktu dia bisa buka untuk hamba yang dia senangi, yang dia suka. Dibuka sedikit. Nabi-nabi banyak dapat dibuka itu gaib. Nabi Sulaiman dikasih gaib mendengar suara semut. Suara semut gaib buat kita, gaib buat kita. Mana kita pernah dengar suara semut? Tidak pernah. Tapi Nabi Sulaiman diberi Allah dapat mendengar dan memahami bahasa semut. Mungkin bahasanya bukan vokal, entah, punya bahasa tersendiri dia. Masing-masing punya bahasa, bahasa tawon, bahasa tarian. Ya, kupu-kupu bahasanya juga menari, tari-tariannya itu bahasa buat dia. Jadi macam-macam cara hewan itu berkomunikasi satu sama lain. Cara dia tersendiri. Nah, itu semua mafatihul ghaib Allah yang buat. Nabi Sulaiman bisa dapat itu dibagi Allah seperti itu. Bisa dialog dengan macam-macam. Sebagian manusia biasa yang soleh banget dan cinta sama Allah juga dapat ya. Ada yang bisa komunikasi dengan ikan, ada yang bisa berkomunikasi, tentu bukan vokal ya. Ada caranya tersendiri. Dia bisa berkomunikasi dengan air, dengan buah-buahan. Kita juga boleh kalau mau latihan silakan aja. Mau makan pisang kah, mau makan jeruk, silakan. Ya wahai pisang, engkau ini ciptaan Allahku, Tuhanku dan Tuhanmu juga. Dari air kau menjadi buah seperti ini, buah pisang. Rasa manis, enak. Kulitnya lunak ini, berarti sekalian untuk manusia dan untuk burung juga. Jamin Allah rezekinya itu burung. Ya, wahai pisang, nasibmu baik. Kau dimakan oleh orang-orang yang mengakui Allah. Orang-orang yang mengakui bahwa kau adalah ciptaan Allah. Yang berterima kasih kepada Allah. Kau beruntung wahai pisang. Pisang itu senang, dia ngerti tuh. Kita yang nggak bisa dapat komunikasi langsung dengan dia. Semua itu hayat. Hayat itu hidup, tapi bukan hidup manusia hai. Manusia hidup betul, hidup beginilah seperti itu. Mereka hidup, pohon-pohon itu hidup, kalau nggak hidup nggak tumbuh. Tapi dia punya hayat. Hewan juga punya hayat, maka itu boleh disembelih. Kalau dia punya ruh, tidak boleh disembelih. Manusia ruh. Beda ruh dengan hayat. Dia hayat. Boleh dikomunikasi, itu ada sebagian orang. Tapi orang yang dapat seperti itu pun dia nggak bicara pada orang lain. Kalau dia bicara kepada orang lain juga orang bilang dia gila, lama-lama bisa ditangkap, dimasukkan rumah sakit gila. Maka dari itu tidak ada orang yang dapat seperti itu, dia tidak akan berbicara kepada orang. Kalau dia bicara kepada orang itu berarti bohong. Sebab yang punya itu dia diam. Jadi ini mafatihul ghaib, segala yang gaib itu urusan gaib, tidak bisa ada yang tahu kecuali diberi izin oleh Allah.
Itu arti mafatihul ghaib. Ada kuncinya. Kuncinya di tangan Allah, di kuasaan Allah. La ya'lamuha, tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah. Mana bisa tahu? Ini kita di studio nih bertiga nih, di sana yang lain. Padahal ada berapa ribu lagi makhluk-makhluk lain ada di sini. Mana kita tahu? Di selembar daun di pohon itu ada jutaan makhluk kecil-kecil. Kuman-kuman, hewan kecil. Nah, satu dunia, satu lembar daun itu dunia buat makhluk kecil seperti itu. Mana kita tahu? Subhanallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, yang maha besar, pencipta segala-gala. Kita tahu ada makhluk jin, ada makhluk malaikat, semua kita tahu. Mana kita di sini tangan kita olahraga, kita pukul-pukul, tidak kena. Nah, itu dia gaib. Ada tapi tidak kelihatan. Nah, kalau mereka ada tidak kelihatan, berarti segalanya tidak kelihatan. Mereka punya dunia seperti dunia kita. Di atas ini. Di langit itu penuh. Pesawat lewat tidak tabrakan. Di atas. Gedung-gedung, kereta api, pesawat terbang, senjata, itu tank-tank, semua ada itu. Cara dia. Perang juga seperti manusia. Mana kita tahu. Nah, itulah gaib juga. Jadi yang gaib itu banyak sekali. Sangat banyak yang kita tidak paham. Dunia luar biasa, alam luas. Kalau orang pergi ke bulan atau ke bintang-bintang itu dilihat tidak ada makhluk, ada air, tidak ada makhluk manusia. Banyak makhluk lain yang tidak kelihatan, yang hidup di dalam batang kayu, yang hidup di dalam tanah. Di mana-mana itu makhluk Allah tidak terbatas jumlahnya, luar biasa, macamnya tidak bisa ditembus oleh pengetahuan manusia. Alam ini juga belum. Janganlah itu semua. Manusia ini belum tahu tentang sejarah tentang kejadian manusia itu sendiri. Kita manusia belum kenal siapa kita, bagaimana kita. Sedikit yang kita tahu. Tentang mata, tanya dokter spesialis mata. Berapa persen dia mengetahui mengenai mata? Mungkin sekarang 25%. 15 tahun yang lalu saya baca satu buku, baru 20% diketahui oleh manusia tentang mata. Masih 80% belum diketahui. Contoh, dokter spesialis mata, kita bawa orang sakit hidung, tidak bisa dia. Padahal berapa senti dari mata ke hidung. Dokter hidung, sebagai orang sakit mata, tidak bisa juga dia. Jadi pengetahuan kita manusia siapapun sangat terbatas. Masih banyak yang gaib. 0,001% apa yang kita tahu. Diri kita sendiri, diri manusia belum dapat dipahami secara menyeluruh. Baru tentang anatominya sebagian dipahami. Lainnya belum. Yang dibilang ilmu jiwa itu sebenarnya bukan ilmu jiwa. Ilmu tingkah laku manusia. Yang dipelajari tingkah laku manusia. Yang mengetahui ilmu jiwa hanya Allah, gaib. Wa ya'lamu ma fil barri, dan Allah mengetahui apapun yang ada di daratan. Yang ada di daratan itu yang nampak oleh kita, yang tidak nampak banyak kali. Sangat banyak. Wal bahar, yang di laut. Dan itu semua rezekinya dijamin Allah. Tidak ada orang kasih makan ikan di laut. Allah berikan makan. Di laut banyak sawah, banyak kebun. Di bawah laut banyak kebun itu makanan ikan. Di atas juga ada danau, air. Itu bahan hujan awan. Wa ma tasqutu min waraqatin. Setiap selembar daun yang gugur dari sebatang pohon diketahui oleh Allah. Setiap biji yang jatuh setelah dimakan burung-burung atau kelelawar, Allah tahu dia akan tumbuh. Walaupun jatuhnya di hutan yang gelap, di malam yang kelam, Allah tahu. Begitulah luar biasa Allah. Yang basah maupun yang kering juga Allah tahu. Dan tercatat dalam kitab mubin. Nah, kitab ini jangan diartikan kitab seperti ini. Selalu tuh bahasa memang begini dibuat kitab. Kita bayangkan catatan ada di kitab, di buku. Tapi di buku sana, kitab sana lain lagi. Ini lebih daripada komputer yang menyimpan data, lebih lagi. Itu yang bisa menyimpan data tuh apa namanya itu? Hard disk. Kecil, bisa masuk Al-Quran pun di situ bisa. Flash disk, ya ada flash disk. Apa namanya? Ya, disk penyimpan flash disk. Iya, flash disk ya itu.
Kalau itu Allah yang bikin, manusia menemukan. Nah, bagaimana cara Allah menyimpan? Waduh, sangat canggih, luar biasa. Catatan amal manusia, gerak-gerik manusia, suara manusia ada. Bahkan sebenarnya suara kita ini tidak hilang. Bayang-bayang hidup kita tidak hilang. Gerak-gerik kita tidak hilang. Kalau di video kan, ada kan? Kalau tidak di video kan bukan nggak ada, ada. Itu di video kan disimpan di pita, disimpan di macam-macam ya alat itu. Saya bicara begini, ini di dinding-dinding juga nempel ini suara ini. Di mana saja dia bisa nempel. Cuma untuk di dinding belum ada alat untuk mengambilnya. Tapi kalau disimpan di flash disk, bisa dibuka. Suara kita juga begitu. Apalagi di alam sana semua. Nah, suara kita sekarang bicara seperti ini. Kita sama manusia dengar dalam jarak berapa meter. Makhluk lain ada makhluk yang bisa dengar, makhluknya di Amerika dengar suara kita di sini tanpa alat. Makhluknya, apalagi kholiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita yakini, ini semua iman, mengenal Allah. Allah itu begitu seperti itu. Suara hati kita pun terekam. Allah tahu. Pikiran kita berpikir, Allah tahu. Maka itu kalau ada pikiran yang sedikit ngeres, cepat-cepat tipek. Astagfirullahaladzim. Ada rencana mau jahat. Allah astagfirullahaladzim. Rencana-rencana seperti itu bila kita istighfar ditipek Allah. Belum termasuk dosa. Kalau belum dilakukan. Malah kalau dibatalkan, insya Allah malah dapat pahala. Karena Allah itu Rahman Rahim. Ini satu ayat. Ini mengenai keimanan sebenarnya. Mengenal Allah, mengenal kekuasaannya, sifatnya dan sebagainya. Ini wajib yang paling wajib. Di kitab Az-Zubat, tulisan Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, dalam kitab Zubat halaman pertama, dia bikin 1000 syair. Kitab Tauhid dan Fikih dalam bentuk syair. 1000 baris. Halaman pertama, baris pertama, syair yang pertamanya, awwalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Awal wajib yang paling wajib bagi manusia adalah mengenal Allah seyakin-yakinnya. Nih. Jangan hanya mengenal Allah tulisan A, A, L, L, H atau Alif, Alif, Lam, H. Itu tulisan. Harus belajar mengenal Allah. Sifatnya, kekuasaannya. Dari Al-Quran sudah pasti benar. Jadi ada aku tauhid, aku paham imam ini. Tauhid aku menurut imam ini. Yang benar tauhidku menurut Al-Quran. Wassalam. Kenapa bikin iman-iman baru, agama-agama baru banyak-banyak? Menurut Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Kalau Al-Quran belum dipelajari, kenapa mesti belajar dari yang lain? Ayat tauhid paling banyak di Quran. Ayat-ayat keimanan paling banyak. Ayat fikih 4% saja. Kita lanjut. Jadi saya ulang. Di kekuasaan Allah tentang segala yang gaib. Tidak ada yang ketahui Allah. Ada sedikit, hambanya dikasih sedikit. Diberitahu sedikit. Dan dia mengetahui apapun, berapa adanya semua yang di daratan, yang di laut, yang di dalam tanah, yang jatuh, daun yang gugur dari sebatang pohon, semua Allah ketahui itu. Biji-biji yang jatuh dari pohon, yang keluar dari perut-perut hewan, yang dimakan oleh hewan, jatuh di suatu tempat, di malam yang gelap, di hutan yang lebat, juga Allah tahu. Kita nggak mendengar suara semut, apalagi apa itu kakinya jalan di atas batu. Nggak dengar kita, Allah dengar. Ketika mobil lewat itu debu-debu berterbangan, debu-debu kecil itu tabrakan dengan sama-sama debu. Mana kita bisa tahu suaranya? Allah tahu itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar. Itu rasional. Kalau kita semua bisa mendengar, Allah yang bikin kita bisa mendengar, bagaimana? Tentu pendengaran dia luar biasa. Tak terbatas, pendengarannya tanpa batas, penglihatannya tanpa batas dan tanpa alat. Kita mendengar, Allah bikinkan ada alat seperti telinga. Dia tanpa itu, dia yang bikin ini. Dia mau mendengar, dia mendengar tanpa alat, melihat tanpa mata.
Semua itu tercatat di rekaman Allah. Kedua, surat Al-An'am ayat 56. Allah membuat kita tertidur di malam hari. Tidur itu sebenarnya seperti mati. Jenis-jenis mati banyak. Koma, tidur, itu semua sebenarnya mati kecil. Allah punya kuasa itu. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Dialah Allah yang menidurkan kamu. Ya seperti mati ya, di malam hari. Dan Allah tahu apa yang Anda lakukan di siang hari. Apa yang Anda garap di siang hari. Kemudian Anda aktif di siang hari itu aktif terus. Di ayat lain Allah bilang Anda berenang di siang hari. Berenang maksudnya sibuk ke sana kemari. Sampai kapan? Liyuqda ajal. Sampai datang ajal, dan ajalnya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Musamma. Jemputan untuk pindah, mati itu pindah. Penjemputnya sudah siap, sudah dikasih tahu tanggal sekian, jam sekian, lokasinya di sini. Sudah oke. Jemput langsung berangkat. Penjemput itu tidak pernah berubah, tidak pernah lalai. Dia melaksanakan tugas seperti robot. Pasti. Di tempat ini. 6 bulan lalu atau 5 bulan lalu saya ada cerita. Ada seorang takut mati, anak muda itu. Mungkin ada yang lupa, saya ulang tidak apa-apa. Di suatu tempat, orang ini yang mau mati itu kumpul di suatu tempat, di istana tamu dia. Di situ ada malaikat maut. Malaikat maut lihatin ini. Loh, ini aku ditugaskan jemput dia nanti. Di India loh, kenapa sekarang dia ada di Timur Tengah? Itu malaikat. Itu anak yang takut mati itu, dia lihat ada yang lihatin, dia juga takut. Dia ke situ sama raja, saya minta izin lah, saya mau pergi ke India. Dia takut ini malaikat maut mau jemput dia, mau lari ke India dia. Pergilah ke India sana, berangkat. Sampai di sana di India itu udah ada itu. Dicabut nyawanya di India. Karena memang sudah ditakdirkan dia akan mati di India. Gitu. Jadi sudah ketentuan Allah seperti itu. Kita berasa seperti bebas ke sana kemari, tapi kebebasan kita itu sangat terbatas. Karena ujian, karena kita diberi kebebasan itu untuk ujian. Milihlah, silakan pilih. Tapi pilihan kita itu menentukan nasib kita. Kecuali bila Allah beri hidayah. Allah bantu. Kemudian, tsumma ilahi marji'ukum. Setelah datang ajalnya, kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah apa? Tsumma yunabbi'ukum. Allah akan tunjukkan, paparkan, pamerkan di depan kita semua apa yang kita lakukan ketika di dunia. Yang filmnya lebih canggih daripada film-film kita ini. Serba cepat dan canggih. Dikatakan semua ini memperagakan apa yang kita lakukan di dunia. Itu semua udah kudrat Allah, ketentuan Allah. Tapi ingat tadi bahwa Allah bikin kita mau ditempatkan di surganya untuk bersenang-senang. Kita udah berapa kali ulang, Tuhan sendirian, dia punya cinta kasih luar biasa, mau dikasih ke siapa cintanya ini. Maka dibikinlah makhluk kita ini manusia untuk disayangi. Dia senang kalau kita lagi senang di sana nanti. Nah itu aja. Jadi jangan ada yang sedih hidup ini. Galau-galau, stres-stres. Janganlah. Tuhan sayang kok, kita mau disuruh senang selamanya. Sabarlah, dikit lagi selesailah. Di dunia ada perang, ada penyakit. Aduh macam-macam bikin pusing lah di sini. Lihat aja berita-berita radio TV itu. Bencana, longsor, perang. Waduh berantem, bunuh-bunuh. Segala macam. Semuanya. Serem-serem semuanya. Nggak pernah itu penyiar TV mengatakan, pendengar sekalian, hari ini damai dunia, tidak ada perang, tidak ada orang celaka, tidak ada berantem. Semua orang senyum di jalan. Nggak ada itu. Penyiar di surga nanti mungkin. Tidak ada berita duka di sana. Jadi sadarlah, kita tinggal di dunia ini. Memang perih, tapi ini ujian untuk mendapatkan hadiahnya tuh kesenangan abadi. Hidup sehat tanpa penyakit, senang. Tidak ada orang berantem, tidak ada. Semua orang senyum, semua orang cinta. Surga itu negeri cinta.
Seakan sampai ke sana. Dunia ada, negeri cinta itu pasti ada. Jangan putus asa. Bukan di sini tempat hidup sebenarnya. Sini tempat ujian. Dan sekolah tempat belajar mengenal Allah. Jangan sampai buta Allah. Barang siapa di Quran itu, barang siapa di dunia buta, maka di akhirat dia akan buta. Nah, bahasa Quran ini harus ditafsirkan, ada kias. Jangan ditafsirkan diterlek, tidak bisa. Allah menggunakan bahasa kias agar kita paham. Buta pertama, barang siapa buta di dunia, ini bukan buta mata. Buta hati, tidak mengenal Allah. Barang siapa buta Allah, tidak mengenal Allah, di akhirat dia dibangkitkan hidup buta beneran, buta mata. Jadi buta yang di dunia pertama itu buta hati, nah itu nanti di akhirat buta. Jadi bukan tunanetra banyak yang beriman lebih tinggi imannya dari kita. Karena dia tidak banyak sibuk, tidak banyak lihat macam-macam, jadi dia banyak ingat kepada Allah, insya Allah. Jadi artinya di Quran tuh semua bahasa itu bisa dikias, jangan diterjemahkan diterlek. Kalau diterlek kacau, barang siapa buta di akhirat buta, ya enggak lah. Yang di dunia buta mata hati, maka di akhirat dia buta mata, buta panca indera gitu. Satu indera mata. Jelas tuh ya. Nggak bisa dibantah itu. Ada di Quran, barang siapa lupa aku akan lupakan dia. Masa Allah lupa? Lah, barang siapa di sini lupa kepada Allah, di akhirat Allah tidak perhatikan. Gitu. Allah tidak punya sifat lupa. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tuhan tidak lupa dan tidak tidur. Gitu. Nggak usah berdebat lah, itu sudah fakta. Sudah fakta itu. Kalau enggak mau diartikan apa nih? Di negeri yang melarang kias, bahasa Quran harus tulis lah. Buta ya buta, mata ya mata. Kebetulan ulamanya itu juga tidak melihat. Dikeluarkan ayat ini oleh Syekh As-Sabuni. Bagaimana pendapat Abenda? Barang siapa di dunia buta, di sana buta. Jadi Syekhnya ini buta, ulamanya ini. Dia bilang itu yang kedua, bukan buta mata ini dulu, buta hati. Itu kan takwil itu, kias itu. Ya, jadi fakta itu. Agama bukan untuk berdebat lah, tapi nggak mau terima, biarkan aja, nggak usah ribut. Cuman yang ketiga kita pelajari surat Al-An'am 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah yang menguasai hambanya semua. Nah, ini harus kita sadar. Kita nggak bisa apa-apa semua. Kekuasaan Allah. Kita di bawah kekuasaan Allah. Punya hak pilih hanya sedikit. Terus apa lagi? Wa yursilu alaikum hafadhah. Dan Allah kirimkan bersama kita ada penjaga yang menjaga kita. Ingat ini, ada yang menjaga kita. Terhadap penyakit, terhadap apa aja ada. Terus sampai kapan dijagain? Hatta iza jaa ahadukumul maut, sampai saatnya udah waktunya mati, dicabut penjagaan itu, matilah. Jadi bahan mati sudah ada. Penyakit mengendap sudah ada setiap tubuh kita. Allah kasih antibody, itu satu. Dikasih lagi hafadzah, ada makhluk yang jagain kita. Kita banyak nggak tahu. Mungkin pernah kita minum, makan di mana itu ada racun. Karena Allah belum waktunya kita mati, makhluknya buang itu racun. Tapi kalau memang sudah harus Allah mati, ya mati karena racun. Padahal memang sudah waktunya mati. Sebabnya itu sudah ada dari sekarang, sudah ada sebab kematian kita, sudah ada. Allah lindungi, hafazah, arti hafazah itu perlindungan. Allah kirim penjaga pelindung-pelindung. Jadi tidak mati, diapain juga kalau Allah belum mau nggak mati. Kecuali udah saatnya memang Allah sudah mati, ya itu jadi sebab. Sebab kematian. Tawafathum rusuluna, diwafatkan oleh petugas-petugas kami, wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan lengah atau salah pilih, tepat selalu apa yang sudah diperintahkan Allah, tidak berubah sama sekali. Dia melaksanakan secara tepat perintah Allah. Si A dicabut jam sekian, menit sekian, di sini ya di sini. Dan nanti manusia bilang dia kenapa mati darah tinggi, dia kenapa dia mati penyakit ini penyakit itu, silakanlah sebut apa itu. Darah begini begitu, serangan jantung, sudah sembuh. Takdir Allah sudah memang ada, tapi kalau Allah belum waktunya dia mati, ada penjaga. Atau dia ke dokter, dia berobat, semua itu disembuhkan. Hafazah tadi.
Jadi ke dokter usaha itu yang rasional memang seharusnya begitu. Usaha. Tapi segala usaha itu kemudian Allah yang menentukan takdirnya. Kewajiban kita itu usaha, sa'i. Kemudian Al-A'mah ayat 62. Tsumma ruddu ilallah, kemudian kita dikembalikan kepada Allah Tuhan kita. Segalanya mengikuti keputusan Allah. Alalahul hukmu wa huwa asrarul hasib. Dicabut kekhalifahan manusia di bumi. Allah wakilkan kepada manusia untuk menegakkan hukum. Allah wakilkan kepada manusia untuk memimpin secara adil. Allah wakilkan kepada manusia untuk mengurus rumah tangga dengan baik. Allah khalifahkan kepada manusia untuk memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, membuat kebajikan, membantu orang yang susah, itu dikhalifahkan kepada manusia. Tapi saat di akhirat dicabut semua. Tidak ada lagi jaksa, tidak ada lagi hakim, tidak ada raja, tidak ada presiden. Semua makhluk Allah sendiri yang tangani hukum di sana seadil-adilnya. Diadili semua di sana. Dan Allah sendiri yang mengadili itu semua, menyidik semua. Dengan canggih luar biasa, cepat, canggih dan cepat. Asra'ul hasibin. Semua itu disidik dengan cepat dan tepat dan amat adil. Kesalahan-kesalahan manusia kepada Allah diampunin, Allah ampunin habis, diampuni. Kesalahan kepada manusia bisa saja kesalahannya, pelanggarannya Allah ampuni, tapi kesalahan kepada manusia tetap harus ganti rugi di sana. Kalau kita bayarnya pakai amal lah, kita ngapirkan orang, memfitnah dan sebagainya, amal-amal kita ganti rugi. Seadil-adilnya. Kalau benar saya sudah minta, ya saya ampuni kesalahan kamu, tapi kerugian orang tetap. Keadilan harus tetap. Ampunan. Tapi keadilan tetap harus dibayar. Itu namanya adil. Allah tidak ikut campur kalau udah urusan sama hak manusia. Harus kita bayar ganti rugi di sana. Allah mengampuni pelanggaran. Tapi keadilan harus ditegakkan. Karena Allah Maha Adil, tetap harus ganti rugi. Nah, maka itu hati-hatilah. Hati-hati nih zaman bohong-bohong ini. Jangan enak-enak saja. Kita sudah pindah ke akhirat, nangis darah nanti menyesal. Ada itu akhirat. Allah kalau tidak ada pengadilan di akhirat, Allah tidak adil. Karena di dunia banyak orang dizalimi. Nah, ini kita harus sadar. Hati-hati terhadap hak-hak orang lain. Hati-hati. Ini musim pemilu nih. Jangan rebut-rebut kekuasaan dengan cara-cara yang salah, dengan cara yang curang. Tetap akan diadili di akhirat. Apa artinya menang? Memimpin di sini beberapa tahun, masuk penjara di sana berapa ribu tahun. Kekuasaan di sini sebentar. Silakan menjadi berkuasa di sini melalui para, silakan secara jujur lah. Jangan cari-cari kemenangan. Apalagi yang punya agama, tidak ada ajaran agama harus curang. Katanya enggak, kalau politik boleh bohong. Tidak ada itu. Politik Islam tetap dengan akhlak, dengan cara yang baik. Tidak boleh menzalimi orang lain. Kemudian 63 ayat 63. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah. Katakanlah, siapakah yang menyelamatkan kalian dari bencana di darat maupun di laut? Di laut kapal mau tenggelam tuh, Tampomas dulu tuh, tahun berapa itu? Di Masalindo ya, dekat Sulawesi. Lagi nari-nari, joget-joget, dansa-dansa itu. Tapi begitu mau karam angin, goyang semua, teriak Allahu Akbar. Manggil Tuhan semua. Tenggelam. Pesawat mau jatuh ke laut, semua taubat semua itu. Mau siapa yang dipanggil? Ya panggil SAR lah, tapi lama datangnya kan. Ada yang selamat, ada yang mati. Segala macam ketika ada kesulitan, ada bencana, semua berdoa. Berdoa itu syaratnya apa? Tadarruan wa khufyah. Dengan rendah hati dan suara lembut. Itu syarat berdoa. Rendah hati. Itu beberapa bulan lalu saya katakan, jangan berdoa itu, ya Allah selamatkan aku, kalau mau, kalau enggak mau ya enggak apa-apa lah. Auzubillah, itu dosa besar. Itu meremehkan Allah.
harus yakin. Rendah diri itu sombong itu. Mau Allah aja sombong dia. Gimana itu? Wakhifah, suaranya yang lembut. Khufyah. Kata lain anjayna min hadhihi, kalau kita sudah selamatkan yang dari ini, lanakunanna minasyakirin. Dia bilang sama Allah, kalau aku diselamatkan, aku akan menjadi orang yang bersyukur. Pasti kami akan bersyukur, mudah-mudahan. Tapi banyak orang kecelakaan, ditabrakan mobil di jalanan, luka parah, datang ambulan bawa ke rumah sakit, udah sembuh, tanya kemana kecelakaan, ya gimana? Ya itu cepat ambulannya datang, bagus lah, terima kasih, terus bawa ke rumah sakit, dokternya pintar, tidak nyebut Allah sekali, padahal waktu tabrakan manggil Allah itu. Nah, banyak manusia begitu, kadang-kadang menutupi kebesaran Allah. Jadi kalau belajar mengenal Allah hingga cinta pada Allah dan menempatkan Allah pada tempatnya, memuliakan Allah, hormat, ada akhlak kepada manusia saja berakhlak. Lihat manusia ini kalau menghadap kepada pimpinan, menghadap raja, semua akhlaknya luar biasa. Tangannya tuh lipat ke bawah, betul khusyuk sekali. Tapi kenapa ketika menghadap Allah itu sembarangan? Dan yang paling sedih di masjid-masjid sebagian ya, sebagian nggak semua, tidak pernah diajarin akhlak kepada Allah. Kalau sholat Jumat itu anak-anak teriak, tidak semua masjid. Sebagian dibiarkan itu anak-anak teriak. Amin, aminnya dibuat mainan rame-rame. Amin, amin. Nah, ini bagaimana kita nggak bisa mendidik anak hormat kepada Allah. Tidak ajar anak kita itu berakhlak kepada Allah. Itu di masjid Allah, di rumah Allah. Ketika menyebut Allah, baca doa, amin, semua aminnya main-main. Dan dibiarkan. Ayahnya kadang bawa anaknya ke masjid untuk main di masjid. Kenapa harus seperti ini? Dibilang kalau lagi sholat di masjid tidak boleh bilang, dia diam, nggak boleh, nggak ada itu. Tegur pelan-pelan. Atau di rumah ditegurnya, dikasih tahu. Di masjid itu harus hormat. Itu rumah Allah. Banyak malaikat itu di masjid. Diajarilah. Jangan dilepas seperti itu. Jadi dia sudah diajarin tidak hormat kepada Allah. Kenapa diajari hormat kepada manusia, tidak diajari hormat kepada Allah? Cara berdoa, lembut suara, khusyuk. Bingung kadang-kadang. Ada yang juga waktu berdoa itu malah ngeluarin makanan. Itu juga tidak hormat kepada Allah. Nah, mesti banyak ajar agar hormat kepada Allah. Jangan kurang. Kurang apa? Ya jangan kurang lah. Harus banyak ajar. Kemudian ayat 64. Qulillah yunajjikum minha. Katakanlah Allah lah yang akan menyelamatkan Anda dari segala bahaya. Tsumma antum tusyrikun. Tapi setelah selamat, kalian syirik kepada Allah. Kenapa syirik di sini? Lebih mengagumi orang. Lebih merasa orang yang menyembuhkan. Lebih memuliakan orang. Lebih menghormati orang daripada Allah. Itu syirik. Itu syirik. Coba dong diingat. Arti la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kutuhankan selain Allah. Tidak ada yang paling kucintai selain Allah. Tidak ada yang paling kuhormati selain Allah. Bahkan sampai kusembah. Sampai kuletakkan palaku di lantai. Begitu hormatnya kepada Allah. Kenapa di luar sholat tidak hormat kepada Allah? Kenapa dibiarkan anak-anak ketika sholat Jumat berisik itu? Amin-amin dibuat mainan. Ya termasuk di Safa Marwah itu yang tidak lazim itu, bacaan yang tidak lazim, ya enggak apa-apa sih. Boleh-boleh saja tapi tidak pada tempatnya. Satu, kedua tidak hormat kepada Allah. Itu kan tempat ibadah, lagi berdoa. Lagi berdoa. Lagu Cinta Tanah Air bisa di sini. Dan cinta tanah air itu tidak cukup hanya dinyanyikan, dibuktikan. Mencintai tanah air itu mencintai manusia yang ada di tanah air ini. Anda mencintai tanah air, mencintai manusia, mencintai Allah,
Anda pergi ke masjid, ada kotor, bersihkan. Tidak pakai tunggu orang pegawai. Kamar mandi, kunci dari dalam, Anda bersihkan itu tempat kamar mandi. Itu menghormati Allah. Ini rumah Allah, masjid Allah. Tanpa disuruh, tanpa orang lihat. Kalau orang tahu tuh pahalanya membersihkan masjid, rebutan orang akan melakukan itu. Rebutan akan mengganti karpet yang kotor tanpa diminta. Memuliakan Allah. Itu rumah Allah. Di dalam praktek. Cinta negara ya begitu juga, ya jangan korupsi. Nggak mungkin koruptor itu mencintai negara atau bangsa. Dia gerogoti ke uang negara. Dia egois, lebih mencintai dirinya daripada negeri. Jadi saya lihat kalau semua serba hanya dinyanyikan, tidak ada artinya. Allah tidak bisa dibohongi dengan lagu-lagu seperti itu. Allah mengetahui isi pikiran dan isi hati kita. Hati-hatilah. Kalau hadir hati kepada Allah, tidak akan terjadi yang seperti itu. Hati ini nyambung kepada Allah. Allah mengawasi, melihat terus. Di mana kita harus berdoa dengan apa? Sangat hormat kepada Allah. Hormat luar biasa. Tanpa batas. Sampai mau sujud, mau ruku itu apa? Sujud itu memperagakan, menghormati Allah. Meletakkan dahi kepala di tanah. Sujud itu asalnya di tanah. Di zaman Nabi belum ada keramik, belum ada karpet. Di tanah. Sampai-sampai musafir itu kalau sholat di padang pasir, panas itu pasirnya, taruh telur masak tuh. Sampai jidatnya hitam itu. Hangus kena pasir yang panas. Kemudian Al-An'am 65. Allah Subhanahu wa taala mampu membinasakan segala yang ada. Dunia ini hancur. Dihancurkan dalam sekejap. Allah kasih bukti kok. Gunung meletus. Ya, ini kan ada larva begini, gunung ini meletus gara ini, gini ketinggi akibatnya. Iya, yang bikin gini gitu siapa? Yang bikin sebabnya siapa? Ya Allah. Yang bikin sebab terjadi letusan itu ya Allah. Semua itu peringatan sebenarnya. Jangan membuat kerusakan. Peringatan dari Allah. Bahwa dunia ini ada pemiliknya. Tidak bisa hidup semaunya. Ada pemiliknya, ada pemeliharanya. Yang melihara, yang menciptakan, yang melihara. Yang menciptakan segala kebutuhan kita. Dialah yang berkuasa. Tidak bisa tidak. Dia yang mengatur. Dia Rob. Rob mencipta, memelihara, menjamin rezeki, bikin penyakit, dia juga yang bikin obat. Semua itu ujian. Yang menciptakan obat juga Allah. Dia menciptakan lapar, dia menciptakan makanan. Dia mentakdirkan kita haus, dia ciptakan minuman. Supaya apa? Supaya timbul budaya. Nah, dalam budaya ini manusia dibuat saling butuh. Dalam mengambil kebutuhannya ini, disitulah mana curang, mana yang tidak. Ujian. Yang mau ngambil kebutuhannya dengan cara yang tidak sah, ya, nilainya itu merah sudah. Nah itu ujian. Itu dibuat lapar, dibikin butuh segala kebutuhan. Tapi dia ciptakan. Kan tidak mungkin saya harus menciptakan piring, menciptakan sendok, menciptakan nasi, menciptakan beras, semua segalanya yang nggak bisa. Dibikinlah manusia berbeda-beda bakat. Sehingga ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang. Nah, nanti menukar kebutuhan. Ya ini butuh garam, ini butuh beras, tuker. Alat penukarnya namanya uang. Tapi yang dibutuhkan apa? Semua makanan bikinan Allah yang dijual belikan. Yang jual buah-buahan, bikin sendiri buah. Tidak. Anda jual buah siapa? Buah bikinan siapa yang Anda jual? Buah bikinan Allah. Lalu terus rezeki dari Allah dipakai lagi untuk maksiat kepada Allah. Nah, itu kurang. Tidak banyak ajar itu. Jangan bekerja menggunakan pikiran. Dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang buat ilmu pengetahuan? Bekerja pakai pikiran. Pikiran apa? Otak. Yang bikin otak di kepala itu siapa?
Allah. Modalnya dari Allah. Segala dari Allah. Ini kesadaran mengenal Allah itu ya begini. Apa yang kita makan, yang kita minum, semua bikinan Allah. Uang itu hanya alat penukar. Apa yang kita dapat rezeki dari Allah. Tenaga dari Allah, pikiran dari Allah. Yang kita jual semua barang Allah. Minyak Allah yang bikin. Segala Allah yang buat. Jadi itu iman segitu semua, dalam rasa, dalam pikiran, ada semua itu kembali kepada Allah. Kita tidak boleh beriman secara beo, hanya menghafal kalimat tanpa memahami. Allah Razik, nah Allah sifatnya Razik, memberi rezeki, nak. Kamu kenal Tuhanmu. Dari alam ruh kau dikasih makan. Kau di perut mama diinpus makanan masuk dari pusarmu itu oleh Tuhanmu, nak. Dia jamin rezekimu. Di sini, di kuburan, sampai di alam sana nanti dijamin semua. Malah di alam sana kamu tidak perlu bekerja mencari makan. Sudah ada semua disiapkan tanpa bekerja. Dan kamu tidak lagi ada ibadah di sana. Sudah cukup ibadah di dunia, berarti sudah lulus. Di sana disayang, suruh senang-senang saja. Segala ada di sana. Mau jus apapun ada. Itu. Yang sekarang tidak bisa minum gula atau penyakit gula, sabar. Start di sana minum banyak-banyak. Boleh. Minum jus apa? Jus apa saja ada. Jus anggur. Minum yang banyak. Tidak kembung. Terus bisa. Semua ada. Kitanya kuat. Bisa menikmati apapun. Tubuh kita kuat. Itu baru hidup di sana. Di sini hidup-hidupan. Senangan di sini, bukan senang beneran. Sakit juga sakit lemah di sini. Kalau sudah terlalu tinggi sakitnya mati, berarti sembuh. Kalau sudah mati, selesai. Tidak ada masalah. Resiko apa? Pada perang mati, segalanya mati itu selesai berarti. Pedih, sedih, sakit sudah selesai. Tinggal amal yang kita kerjakan di sana. Menikmati hasil kesabaran di dunia, ketabahan hati, keimanan, hasil dari amal soleh, dari iman. Itu kehidupan yang sangat indah. Dalam kemesraan yang tidak pernah berlalu. Luar biasa. Tidak ada penyakit. Hanya senang yang ada. Hanya mesra, tidak ada lagi ribut-ribut itu. Pasangan-pasangan. Mesra semua. Jadi kata Allah, dialah yang mampu untuk membuat apa saja kehancuran-kehancuran. Dari atas kah? Dari bawah tanah kah? Dari bawah kaki kah? Atau membuat manusia ini berpecah-pecah itu ya. Yalbasukum syi'an, berkelompok-kelompok, kemudian perang satu sama lain. Ujian. Maka Allah biarkan itu perang di mana-mana. Di sini juga kita perang sebenarnya, cuman belum perang fisik. Itu sudah mulai itu gontok-gontokan segala macam. Sama ujian, siapa yang jujur, siapa yang curang. Semua ini ujian. Cari menang Pak Ustadz. Nggak ada yang menang di sini. Semuanya mati. Semuanya udah mati. Yang dulu memenjarakan orang sudah mati. Yang dipenjarakan sudah mati. Yang menjarakan sudah mati. Nah di sana urusan. Jujur apa tidak. Nah itu. Yang jujur saja yang masuk surga. Berhati baik. Yang curang-curang tidak bisa. Nggak pantas di surga pun dia tidak betah. Dia nggak bisa curang lagi di sana. Nah, pure pilihan. Di sini untuk dipilih. Jadi tabah, sabar, ada kekurangan sabar, ada pedih-pedih sabar. Jangan curang. Ini diuji di sini. Ya Tuhan, orang tidak lihat tapi Allah tahu, Allah lihat. Suara semut, kaki semut di batu hitam di malam yang kelam. Suara kaki semut Allah dengar. Memijak batu itu, dia jalan. Satu sama lain. Maka itu ada peperangan, ada keributan. Sudah uji jujur apa enggak. Pilkada, pilpres apa, semua ujian. Jangan cari kemenangan dengan cara yang curang. Membunuh, menghasut, memfitnah dan sebagainya. Dicatat itu semua. Ujian. Yang menang yang masuk surga, yang kalah yang masuk neraka itu.
Di sininya nggak ada yang menang. Kenapa? Sebentar. Jadi presiden sebentar. Jadi menteri sebentar. Jadi anggota DPR sebentar. Selesai. Sekarang di mana itu? Mantan menteri, mantan presiden, mantan nggak tahu kita. Tergantung amalnya. Dia curang apa tidak? Dan itu yang disebut dosa munkar itu kecurangan. Kejahatan. Jadi bukan politik itu menghalalkan segala cara. Ini ujian. Ujian. Jangan tiru-tiru orang lain. Kita ini muslim, terikat dengan Al-Quran. Kata Allah, Allah akan bantu kalau kita benar. Betul, kalau kita beriman tapi jujur, Allah akan bantu. Tapi kalau kita curang tidak, apalagi punya niat tidak baik. Tidak. Lihatlah apa yang terjadi, sejarah-sejarah masa lalu. Mana? Yang abadi mana? Siapa? Mana Firaun? Mana Haman? Semua sudah habis. Mana sipulan-sipulan yang diktator? Sudah mati banyak. Ada yang dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Pemimpin yang diktator, semua sudah jatuh semua. Sudah lewat. Sekarang di mana dia? Hidup. Yang mati badannya. Itu Firaun Ramses II di Mesir. Berdoa sudah mau mati. Ya Allah, selamatkan aku. Kata Allah, ya. Aku selamatkan badanmu. Ruhnya enggak. Badannya diselamatkan. Allah janji di Quran, aku selamatkan badanmu. Masih ada badannya sampai sekarang di museum. Allah takdirkan manusia di zaman itu menemukan mumi, bahan pengawet. Masih ada itu geletak aja ngaku Tuhan, tapi udah mati tinggal badan mayatnya, bangkainya itu. Yang lucu itu waktu Ramses II itu banyak kena kuman, kutu-kutu gitu rusak. Diobatin di Perancis. Dibawa ke Perancis, disambut seperti menyambut kepala negara. Dengan drum band, dengan apa lagu-lagu luar biasa. Itu budaya manusia, kita nggak nyalain di budaya dia begitu. Cuma saya tuh heran gitu loh. Loh kok orang udah mati mayatnya doang kok dihormati kayak gitu. Kenapa yang hidup nggak dihormati? Gitu. Masih ada waktu ya? Sedikit lagi ya? Iya, kita jeda dulu. Oh, jeda dulu ya? Silakan. Jadi tadi sudah sampai ayat ke surat Al-An'am 65 ya Pak Ustadz ya? Iya. Baik dari ayat 59 tadi Pak Ustadz ya? 59 sampai ayat ke-65 ini ayat mengenai ma'rifatullah. Jadi itu topik kita di sore hari ini dan Ikhwan Akhwat, kami akan kembali di sesi kedua. Kami akan segera kembali.